Ya, simbolisasi liar tentunya, tentang hal yang memabukkan. Wine of love. Mengubah positif lebih dandan kali ya, lebih feminim gitu. Emang sebelum sama Dul nggak dandan? Gak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Aduh, ini di studio kita. Ini kan sepasang lovebirds ini harusnya ketika datang itu membawa kecerahan. Tapi kenapa ini di sekitaran Adipati Ukur nomor 5 malah gloomy-gloomy? Mungkin karena mereka masih lulungu ya. Apakah Anda tahu lulungu? Dari Adipati Ukur nomor 5 kita sudah kedatangan Dul Jelani dan Tisa Biani. Nah, silakan ditarik dulu. Bisa begini. Sorry. Nah, bisa di situ. Bisa? Hai Kak. Halo. Bisa. Halo. Selamat siang. Siang. Masih baru ini ya, bangun masih tidur. baru bangun tidur ya. Kalau kata orang Inggris jet lag, kalau kata orang Sunda tuh lulungu. Lulungu tuh masih gitu tuh. Masih ngantuk dikit lah. Nah, masih gitu-gitu. Gimana perjalanan? Aman? Aman. Tadi sempat salah ternyata ya. Iya tadi Masalah tuh ya gedung. teman Mara. Mungkin teman Mara yang tadi udah nungguin jam 12. Jadi fun fact-nya interview hari ini tadi Dul sama Dultis ini Dultis ini sempat nyasar ke Mara yang lama. Betul memang ke Mara FM tapi yang lama. Sekarang kita dari 2016 ya Tanya? 2017 udah pindah ke sini. Tapi it's okay. Ini adalah kedua kalinya Dul main ke sini. Iya. Waktu itu single yang mana dulu? Pandangan pertama. Oh iya, Iya. pandangan pertama yang gitarnya diisi Itu, Bang Pai ya? lagi PDKT sama Tisa. Wah, 2000 berapa itu ya? Tahun lalu itu. 2020. Tahun lalu. Kok tahun lalu? Kalau tahun lalu 2021 dong. 2020 berarti ya? 2020 soalnya Iya. masih sepi banget pandemi ya. Iya, awal pandemi ya. Iya awal-awal pandemi. Kalau ini Teh Tisa pertama kali ke sini ya. Tapi saya penasaran terakhir kali ke Bandung sebelum ini kapan? Berdua mungkin atau satu-satu? Waktu itu sama keluarga aku. Jadi Kapan tuh Teh? kalau nggak salah Maret aku keluarga aku terus dulu ikut. Oh, ngapain waktu itu ke Bandung Teh? Ngapain? Waktu itu liburan di Dusun Bambu. Wah, di Dusun Bambu atau Dusun Bambu. ngelewat rumah saya ya. Iya, Dusun Bambu. Terus makan juga sekalian nginep kan 2 hari di Di sana. situ. Oke. Ini ngomong-ngomong soal kota Bandung nih. Teh Tisa maupun Dul kalau tiap ke Bandung tuh ada nggak sih tempat yang didatengin sudah pasti ke sini gitu? Kalau Dul kemana Dul? Kalau kita pribadi biasanya Random ini. ya? Kalau stay pasti di daerah agak atas ya. Agak di Lembang. Lembang gitu. Ya. Oke. Pasti kita ke Tangkuban Perahu ya. Oh ke situ. Ke situ. Oke. Terus kita makan mie instan di gunung situ pasti. Iya, betul. Ada salah satu warung yang Itu entah kenapa ya mie instan kalau dimakan di daerah situ bisa jadi lebih enak loh. ya. Kalau udah ke bawah tuh jadi biasa aja gitu. Iya. Terus Kemana itu tuh? wahana apa? Trans Studio. Trans Oh, Studio. Trans Studio Bandung. Oke. Biasanya kalau udah mulai malam tuh kita ke mall aja deh gitu. Pagi sama siang tuh kita nyari-nyari nih gitu kan. Tempat wisata. Saya tuh terakhir pas yang Dewa kesini ikut juga nggak ya Teh Tisa? Enggak kayaknya ya. Ikut gak ya? Yang itu yang di Oh itu, enggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak ikut aku. Oh iya yang dulu ngetes sepedanya Om Yuke. Oh, ikut. Ikut Tapi kan? kita nggak nonton pas hari mainnya. sesudahnya berarti baru nyusul ya. Nyusul Iya. kita. Oke, ya. Senang bisa melihat lovebirds yang sedang sebenarnya saya tuh agak aneh loh sama orang couple saya dibilangin lovebird kan nggak ada burungnya itu ya. Kok kenapa simbol cinta itu burung? Coba Dul kan biasanya dalam pemikiran dalam kenapa Dul? Menurut Dul kenapa couples tuh disebutnya Ya, lovebirds? mungkin simbolnya ini kali ya, lovebirds ya. Dua burung yang lagi terbang gitu. Iya kali kenapa nggak misalnya kambing atau apa gitu? Kenapa harus burung? ya. Ya mungkin karena cinta itu bikin terbang kali ya. itu? Jadi yang bilang kalau Bener love lah. and gitu kan, nyamuk cinta kan nggak, itu kan lain kan. Nyamuk Oh, cinta. Love and. Nyamuk tuh biasanya nyamuk ini. tuh mosquito dong. Ya, Itu kan semut. mosquito. Oh iya, Nyamuk. iya. Nyamuk biasanya orang yang gangguin orang pacaran. Nah, Nyamuk itu. lu gitu kan. Itu terjawab ya teman Mara. Saya tuh bertanya-tanya kenapa ya kok dibilang ternyata benar karena kalau sedang jatuh cinta itu membuat terbang ya sama kayak ini adalah single kalau buat Dul ini single keberapa Dul? Berapa ya? Nggak ngitung juga Nggak ya. ngitung. Nggak ngitung ya. Pokoknya ini sedang viral di mana-mana.
Oh iya, saya juga mau merekomendasiin teman Mara harus dengar versi keroncongnya, enak banget dul. Thank you. Itu thank you. dirilis lah Spotify-nya, enak banget itu. Banyak yang bilang itu keroncong paling enak, paling enak. jos. Kan sebelumnya ada yang di IMG ya, iya, yang akustik. itu gitu. Terus ini pas keroncong enak gini. Iya, banyak yang bilang. Kelihatan dulu menikmati banget gitu-gitunya. Waduh, itu dia. Gimana kalau kita dengerin dulu? Tapi ini sayangnya bukan versi keroncong, tapi tidak kalah Lovebirds-nya ya. This is Tisa Biani dan Jul Jailani dengan Anggur Cinta. Nanti kita tanya kenapa juga harus anggur ya. ...106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kanlah dan Tisa Biani, juga Dul Jailani ya teman Mara. Iya. Ini selain masih lulungu, juga masih lapar. Ini tolong, yang di bawah tolong agak dipercepat. Lulungu. Berarti aku orangnya lulungu terus ya. Kenapa? Aku orangnya gitu, suka bengong. Bengong gitu lulungu. Suka ngantuk. Aduh, kita ngomongin apa nih, Anggur Cinta. Kalau di deskripsinya sih, kalau tadi Lovebirds itu, birds itu menggambarkan betapa terbangnya kita, dibuat oleh perasaan jatuh cinta. Kalau anggur ini memang apa, simbolisasi dari sesuatu yang memabukkan ya dulu ya. Ya, simbolisasi liar tentunya, tentang hal yang memabukkan. Wine of love, bahasa itu. Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya ya, wine of love. Saya tuh Sundanya apa Sundanya? anggur mah naon sih Tan? Anggur mah anggur gitu. Ya. Anggur Berem. anggur berem gitu. Saya tuh penasaran, sebelum saya baca deskripsinya kan, kenapa nggak kelengkeng cinta gitu atau rambutan, ternyata pas baca oh iya benar. Ya banyak sih yang bagus juga, duren cinta sebenarnya bisa juga kan. Tapi ini nih, apa saya pengen tanya, apakah cinta itu memang harus disimbolkan? Sebenarnya Harus ada enggak simbolnya juga. gitu. Kayaknya di realita enggak di cinta ya. Cinta itu pengorbanan, komitmen, cinta itu bayar cicilan, kayaknya gitu ya kalau di realita. Ya itu salah satu bentuknya. Iya kan? Salah satu bentuknya itu bayar cicilan. Bayar listrik, bayar rumah, itu kan realitanya. Tapi sometimes di dunia apa ya, seni itu kita agak-agak hiperbola aja gitu. Tapi juga nggak emang hiperbola yang jauh dari realita gitu. Memang kita berdua pengen menyimbolkan sesuatu cinta yang memabukkan dalam hal yang catchy gitu. Selain bucin, selain mabuk cinta gitu ya. Ini anggur cinta keren gitu. Wine of love, dan itu sebenarnya juga banyak dipakai sebenarnya sama penyair zaman dulu. Nah iya, itu juga tuh yang saya lihat di deskripsinya ya. Khalil Gibran ada bukunya tuh. Rumi juga pakai itu. Rumi pasti. Mungkin kesini-sini udah jarang dipakai aja gitu ya. Jadi kita pakai kita aja, angkat gitu. lagi gitu. Kayaknya kalau dibaca sama Piu Padi gitu. Dipakai sama dia. Nggak, mungkin dia udah familiar gitu ya. Oh iya, karena Dia tahu, universe-nya juga tahu ya itu ya. Nah ini kalau Teh Tisa sendiri baca nggak apa yang dibaca dulu? Mbak Rumi, Gibran, ngebaca itu juga nggak Teh? Baca tapi nggak yang seedik itu sih gitu. Tapi apa ya, sedikit besar, maksudnya pernah ngelihat puisi-puisi Rumi. Aku juga sempat bikin sempat beli buku Rumi juga, ada yang ngasih waktu itu, dan maksudnya nggak yang kayak asing banget mengenai hal itu sih. Oke. Kalau disuruh nyebutin satu judul puisi Rumi yang ini banget, Teteh ada nggak? Ada yang ingat? Ada. Aku Judulnya? pernah beli bukunya Rumi. Kasidah Cinta ya, Kasidah Cinta Jalaluddin Rumi. Aku nggak ingat persis judulnya apa, tapi di buku itu tuh isinya semua tentang cinta yang memang relate banget sama kejadian zaman sekarang gitu. Walaupun mungkin ditulisnya zaman dulu, Ribuan tahun tapi lalu ya. kalau dibaca sekarang tuh kok bener banget. Masih terjadi. Aku lupa banget, tapi jujur itu adalah salah satu buku favoritku yang itu, yang Kasidah Cinta Jalaluddin Rumi. Jadi kalau misalnya mau galau gitu, tinggal buka-buka itu aja. Baca-baca gitu. itu aja. Kalau dulu ada nggak dulu referensi nih buat teman Mara juga mungkin yang ingin mengenal Rumi gitu kan? Biasanya orang tuh kan kalau anak tangga tuh jangan langsung ke anak tangga yang ke-8. Yang satu aja dulu. Apa tuh yang karya Rumi yang rekomendasi seorang Dul Jailani nih, yang ini oke sekali gitu. For rookie buat di IG newbie. aja, kalau enggak banyak di IG tuh kalimat. Quotes-quotesnya ya. Rumi itu juga biasanya kalau di IG kan yang enggak berat-berat, yang love pada umumnya gitu. Iya, Ada yang quote-quote-nya ya. ada yang dalam diam tuh, aku lebih baik
mengecupmu dari jauh karena angin lebih halus dari bibirku. Wah, ngeri kan tuh. Itu kan Jaldin Rumi gitu kan, seorang ulama gitu yang kalau sedang nulis puisi cinta itu wow keren banget gitu. Kalau secara in general nih, Dul, perbedaan Gibran sama Rumi dari kacamata Dul sendiri apa? Kayaknya Gibran tuh nyontek Rumi kayaknya gitu ya. Jadi setelah baca Jaldin Rumi, kalau Gibran tuh agak sedikit ketahuan triknya gitu loh. Oh ya? Ibarat kita dengerin abis kita ngefan Nirvana terus dengerin Pixies. Kan jadi Nirvana kan jadi agak ya ternyata ketahuan ya. Iya betul gitu. betul. Jadi kayak gitu sih. Gibran Oke. emang juniornya gitu. Oke. Jadi abis baca Khalil Gibran, baca Jaldin Rumi kayak ya ketahuan deh. Gitu. Nah ini kan kalau dari segi bacaan kan saling mempengaruhi. Kalau Tisa nih, Teh Tisa mempengaruhi bacaan apa nih ke Dul? Nih Dul, kamu baca ini nih. Atau serupa bacaan Serupa favoritnya? sih. Aku biasanya musik sih. Oke, apa tuh? Si kalau dulu tuh apa ya, zaman sekarang dia masih apa ya, beradaptasi ya dia musik-musik zaman sekarang ya. Iya, benar deh. Kalau aku kalau dia apa ya, punya selera yang harus ini gitu misalnya kalau Oke. dia. Nah kalau aku tuh dengerin semuanya. Nah kadang jadi dengerin zaman sekarang tuh aku, nih Dul dengerin biar apa, biar apa ya, kita kan juga pengen sekali musik kita tuh dihargai juga kan. Jadi biar musik zaman sekarang juga dihargai juga sih, walaupun kadang ada orang yang gue pengen 90s aja, 80s aja, Di situ aja 70s terus. Heeh. Dulu aku kayak gitu, tapi sekarang tuh kayak ya pingin lah dengerin semua musik supaya tahu juga Apa sih. Teteh triggernya yang akhirnya kok gue di situ-situ aja, gue harus denger yang lebih global lagi musik apa? Ada kejadian tertentu kan yang bikin Teh Tisa kayaknya gue harus keep in touch juga sama musik zaman sekarang. Ditanya orang-orang nggak tahu. Saya kayak tahu ini nggak yang baru apa namanya, baru rilis lagu apa sih nih gitu. Nah Padahal kesannya kan ngetop. sombong kan, kesannya Iya. padahal sebenarnya emang nggak tahu aja, nggak dengerin. Nah gara-gara itu aku jadi belajar dengerin musik zaman sekarang dari radio, dari saya new release apa nih aku dengerin gitu. Terakhir kali 3 nama deh masing-masing, dari Dul juga dari Teh Tisa, 3 nama di yang sekarang yang lagi nempel banget yang mungkin masuk playlist Spotify apa coba? Yang Dul zaman kayaknya sekarang ya. bebas ya. Kan Dul kayaknya enggak. Siapa ya? Juicy Lucy sih. Juicy Lucy, wah dari Bandung juga tuh. Uwan, halo Uwan. Kalau zaman sekarang ya yang bagus ya Juicy Lucy menurutku. itu Kayak satu. 420 lah kalau aku ya. Ya itu juga zaman sekarang lah ya. Heeh. Juicy Lucy. Rizky Febian kayaknya. Rizky Febian. Bilal Indrajaya. Bilal Indrajaya. Tapi cuma musiknya gitu. Iya gitu. Beatles. Satu lagi apa? Rizky Febian, Juicy Lucy. Yang dari luar mungkin apa nih yang yang lagi dari oke? luar, yang dari luar ini siapa namanya? Yang dari luar aku lagi jarang dengerin lagi. Dul apa Dul? Ada rekomendasi nggak? KPR tuh zaman sekarang nggak? KPR tuh Bener-bener orangnya roket. zaman sekarang, musiknya mainin zaman dulu. Iya makanya gue zaman sekarang juga tetap Kalau aja dari luar India, aku jarang. Fish gitu kan zaman dulu. Aha. Iya sih. Itu ya apa akhirnya setelah apa waktu itu triknya Teh apa mendoktrin dulu bahwa ayo kamu dengerin ini pada saat itu, sampai berantem gak sih kalau kayak gitu? Iya, kadang Oh, ya? kamu tuh dulu kan, aku dulu tampilannya suka rock. Emang suka Red Hot Chili Peppers kan? Wih, Nah, si dulu tuh Slankers juga, ini Slanky. Slankers. Nah, dulu kamu tuh awal pacaran aja ya gitu suka RHCP, Slankers. Kata Dul. Gitu. Jadi dia mungkin kayak, kok pas pacaran jadi dengerin pop-pop zaman sekarang. Padahal sebenarnya itu trik aja sih supaya bisa lebih luas aja sih selera musiknya. Tapi emang sebenarnya yang bagus kayak Risa gitu. Apalagi kalau emang mau kerja di industri gitu kan, kita harus update, harus denger radio gitu. Cuma ya mungkin aku belum wise saja kali ya. Belum ke situ lah ya. Kadang sudah mencoba gitu mendengarkan musik zaman sekarang, tapi hanya sebagai referensi aja gitu. Oh, merhatiin aransemennya terus, tapi bukan untuk yang lagi didengerin kalau lagi sendiri gitu loh. Oke, kalau lagi sendiri tetap Kalau aja lagi- 90s, iya, tetap aja 90s-an gitu. ya. Nah, terus ini ketika penggarapan ini kan berarti kan yang satu mau luas tuh cakrawala musikalnya lah gitu. Terus kan dulu kan masih berkutat di situ, mungkin masih banyak hal-hal di 90-an yang masih pengen digali oleh seorang Dul Jelani. Terus pas bikin ini referensinya kemana? Maka dari itu salah satu aku waktu dari awal tuh waktu ditanya-tanya mau gimana gitu, aku selalu bilang mungkin aku udah belajar dari rilis-rilis sebelumnya kayak sama Geisha sama Kak Astrid. Kesalahanku adalah aku terlalu banyak mau gitu. Jadi, Terlalu banyak mau apa nih? ya mungkin terlalu idealis ya.
terlalu Oke. nuntut aransemennya gini gitu-gitu, terlalu banyak ikut campur rekamannya. Oh. Jadi itu nggak keluar dari ranahku gitu ya. Nah, Oke. waktu di project ini dari awal aku bilang aku bener-bener kayak aku punya bayi gitu. Tapi kayaknya yang bisa ngurus bukan aku nih. Oke. Jadi aku nggak tahu deh mau diapain gitu. Aku cuma ngawas aja gitu. Ini buat objektif mungkin. Mau dibuat 180 derajat dari aku juga Tidak apa-apa. nggak apa-apa gitu. Jadi dari Oke. awal emang aku sudah melepaskan gitu. Nah kalau gitu kalau lihat di deskripsinya ini lirik dari Teh Tisa ya? Berdua sih. Berdua sih, Oke. berdua. Jadi Tapi kalau notasi Dul. Refnya Oh, oke. refnya Dul, kalau yang Song song sama sama pre-chorus pre-chorus aku itu sama Dul. berdua. Nah ini kalau pas bikin lirik ada bentrok-bentrok dikit nggak? Ini beginiin loh, termasuk pemilihan tema Anggur Cinta itu keluar duluan kah Anggur Cinta atau nulis terus tiba-tiba ini kayaknya Anggur Cinta deh gitu? itu bareng sih. Oh, iya. Refnya sama liriknya bareng. Bareng gitu. Itu terjadi waktu habis emang lagi nelfon Tisa gitu. Oke. Waktu ngajak dia jalan berduaan, terus bener-bener yang dia pertama kali mau, nggak tahu waktu itu Tuhan lagi baik aja gitu, tiba-tiba lagi main gitar langsung biarkan ku teguh anggur cintamu, langsung dapet ya. Tapi udah langsung segitu dapet. dulu. Itu disimpan. Baru da 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 da. Oh berarti Habis itu, bagian refnya udah ada lama Dul? udah ada lama. 2020. Oh alah, ini pas PDKT 2021 ya? 20. Iya, jadian 2021. Jadian 2021. Eh, 2020 ya? 2020. Nah, terus Mas, bener atau mau dikonfirmasi? Iya bener, September 2020 refnya. Oh terus pas dapat ref itu Dul ingat bahwa Dul pernah menyimpan lirik ref itu gitu. Ya habis itu baru dibikin gitu. Berarti Dul tuh memang banyak nyimpan di notes handphonenya, di voice note itu banyak banget ya. Banyak. Mau lihat? Ya jangan dong. Enggak nih buat Kalau mau oh boleh deh, nggak apa-apa deh on air kan nggak bisa dilihat ya. Coba ini eksklusif nih, Dul Jailani membocorkan potongan-potongan lirik yang disimpannya. Jadi siapa Bukan tahu lirik. apa nih tulisan nada. Judul. Oh judul, nggak akan Buat saya album bacain ya. 2. Wah, Baca coba aja punten. beberapa. Baca aja beberapa ya. Wah, saya bacain nggak apa-apa? Nggak apa-apa. 10 nggak apa-apa? Apa-apa. Judulnya ini ada Insecure, tak bisa bahagia, kamu hanya merindukan sejujurnya. Haruskah mati, janganlah kau takut, semua air mata, aku ingin bahagia tuh apa tuh? Belum ada judulnya itu. Oke, bahagia. Setelah malam selendang putih. Nah, itu lagu malam Jumat tuh ya, selendang putih. Tisa, Iya. ada ini juga nggak sih? Kayak quality control lirik-lirik yang dibikin dulu gitu apa terlalu dalam ini kayaknya kamu kedalaman deh orang-orang nggak akan ngerti gitu-gitu. Oh, kalau dari kerjaan sih nggak, paling dari apa ya, kalau etika dia diwawancara aja sih kadang suka belak-belakan kan ngomongnya kan. Ya nggak apa-apa, saya sih justru seneng ya. Cuman Dia sering-sering disalahgunakan Tapi gitu ya. sometimes blunder aja buat kedepannya gitu. Kadang Oke. ada beberapa orang tuh yang gunain katanya dia yang misalnya salah, dijadiin apa ya, dijadiin headline-nya yang parah gitu Yang kan. apa provokatif lah ya. Dan itu udah berapa kali gitu kejadian. Jadi sejak itu ya aku ingetin aja. Tapi kalau untuk soal kerjaan, ngurusin lirik atau judul, aku nggak pernah, karena itu kan udah apa ya, ranahnya dia Iya, di iya. dalam pekerjaan. Begitupun juga dia ke aku. Kalau di acting nggak pernah ngatur-ngatur gitu. Oke, ya ada ranahnya ahlinya masing-masing lah ya. Iya. Saya jadi penasaran, ini kan sedang spreading love-nya lagi ini banget lah ya. Saya pengen tanya dong, menurut Teh Tisa, apa yang berubah dari Teh Tisa setelah menjalani hubungan sama Dul? Apa yang, karena saya tidak percaya bahwa cinta tuh tidak mengubah seseorang, tuh tidak percaya saya. Banget, Cinta tuh banget, mengubah banget, orang banget, pasti. pasti. Entah itu positif atau negatif. Ini mengubah yang positif deh. Mengubah positif, lebih dandan kali ya, lebih feminim gitu. Emang sebelum sama Dul Nggak. nggak dandan? Gak pernah. Padahal dulu sukanya nggak dandan ya Dul ya. Sama aja gitu. Gak pernah. Aku dulu lebih banyak pakai celana robek, kaos band gitu Oke. zaman dulu. Cuman zaman sekarang tuh kayak bosen aja, pingin ganti biar dulnya juga nggak bosen. Pengen Itu apalagi ganti-ganti. kalau secara kebiasaan mungkin setelah menjalani hubungan sama Dul jadi lebih tegas, berani sih ngungkapin pendapat gitu. lebih speak up Lebih ya. speak up. Kalau Oke. dulu kan kayak takut-takutan kalau ngomong sama orang, takut nggak ya? enak. Tapi kalau sekarang kalau salah ya salah. Mungkin kebiasaan ya gitu kali ya. Karena Dul belak-belakannya itu ya.
Nggak juga, nggak padahal juga aku sih. nggak enakan loh. Mungkin karena Ada aku situasi kali. iya Tuh, situasi. mana ini? Gitu. Iya kali ya. Jadi kebiasaan kalau nggak suka, kalau benar-benar gitu sih. Oke, kalau Dul apa Dul? Yang berubah dari seorang Dul Jailani? Banyak ya. Banyak loh aku. Apa? Salah satunya apa? Mungkin lebih kalau dulu cuek banget ya. Kalau Soal? dulu tuh soal orang lain gitu. Oke. Bener-bener nggak merhatiin psikologi orang gitu. Pas ngobrol maksudnya. Iya apapun itu. Misalkan contoh kadang suka sama driver gitu ya. Oke. Malam-malam suka kesini gitu. Padahal namanya psikologi driver kan penting banget. Iya, capek atau mungkin apa. Ya terus mungkin kalau lagi rekaman gitu. Kadang jarang beliin makan. Oh, Mencuek orangnya, iya, gitu. iya. Tapi bukan berarti Dul tuh tidak tahu akan hal itu, cuma Iya, emang cuek cuek. aja, nggak ada yang ngasih tahu mungkin ya. Iya, ya mungkin Oke. ya mungkin dikasih tahu dulu sama orang tua, cuma lupa gitu. Nah, Oke. pas sama Tisa itu emang diajarin untuk menghargai, cara menghargai orang gitu ya. Ada yang pakai makan, ada yang pakai psikologi gitu. Lebih ke situ aja sih. Pakai komplimen kata-kata juga Iya, bisa ya. Jadi nggak begitu apa ya, kalau dulu sebelum sama Tisa tuh emang bener-bener seorang lonerism gitu. Apa seorang Penyendiri. yang kalau gua di ruangan gitu nggak ada yang lihat gua sendirian deh udah gitu. Nah semenjak sama Tisa tuh emang diajarin gitu bahwa emang hidup ini nggak bisa cuek-cuek banget. Betul, ada ya namanya makhluk sosial ya. Makhluk sosial gitu. Oke. Tapi kadang masih kebawa lonerism tuh masih kebawa gitu. Nah, kalau lagi kayak gitu gimana tuh Teteh ngeiniinnya? Kalau aku biasanya ngasih tauin sekali sih, Kak gitu. Jadi kalau udah kalau maksudnya kalau udah sekali dia nggak dengerin, apa dua kali nggak dengerin, ya biasanya itu kan karakter ya. Kita juga nggak bisa maksa orang untuk bisa sama seperti apa yang kita mau. Jadi Ya. selebihnya ya biarin dia aja sih yang peka dan tahu diri. Oke. Gitu. Yang penting aku udah kasih tauin. Kan aku bukan orang tuanya juga kan, Iya, maksudnya iya, betul. dan belum jadi istri juga. Jadi kalau yang terlalu dalam takutnya apa ya posesif banget sih gitu. Malah bikin nggak nyaman ya, terkekang gitu ya. Iya. Waduh, ini nggak nyangka loh teman Mara, ternyata lagu ini refnya udah ada lama dari pas PDK 2020. Iya. Terus 2020 terus akhirnya dijadikan, ini kayaknya bisa jadi, mungkin ini ada teman Mara yang mendengar penyanyi wedding dan segala macam, ini kayaknya cocok banget nih jadi lagu wedding gitu ya. Cocok. Cocok. Cocok banget nih jadi lagu wedding. Kan sekarang kan lagu wedding tuh nggak harus lagunya apa Endless Love lah segala macam, lagu-lagu yang begini nih masukin playlist nih ya teman Mara. Selain bisa dimasukin playlist wedding, lagu ini juga sudah ada di playlist kita bersama lagu Dul yang lainnya. Silakan di request nih. Kalau dari Teh Tisa sendiri setelah ini akan ada karir musikal lain nggak Teh? Boleh nggak dibocorin? Ada nggak sih? Karir musik doain aja. Aduh. Doain pasti sehabis ini akan rilis single yang mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki album. Amin. Amin. Ya, jangan lupa nanti Maranya harus di list main lagi ke sini. Siap, Kak. Semoga tidak salah Mara lagi ya. Kalau Dul, apa Dul ke depannya Dul? Terkait Kodir mungkin, terkait Ya. apa upcoming event dari Dul? Ya, kalau hobi sih dekodir sebenarnya ya. Kalau solo kan lebih ke project gitu ya. Maksudnya kadang kita nunggu beberapa pihak juga untuk gerak gitu. Tapi kalau kayaknya sih udah mutusin gitu kalau ke depannya bakal lebih sering ngeband gitu. Oke. Because apa ya? Enggak, kalau lihat generasiku tuh, mungkin generasi kakak tuh banyak band gitu ya. Iya. Kalau generasiku tuh mulai sedikit Solois aja. semua ya? Kayak solo. Ya emang sih potongannya lebih enak gitu ya. Tapi kan, Bagi-baginya. iya kalau band kan dibagi berapa gitu. Iya. Tapi pengen ngeband aja terus gitu. Ini mungkin nggak nanti Kodir ada featuring Tisa juga? Mungkin aja gitu. Tisa, ngomong-ngomong kalau band Grand selain Nirvana yang dicekokin Dul apalagi? Yang nyangkut nih di Tisa. Wah, ini oke nih band ini. Selain Nirvana. Ini Dul ini Nirvana sekali loh. Aku justru nggak terlalu tertarik Nirvana. Apa tuh kalau Tisa apa? Diem dia. Kalau Nirvana aku nggak terlalu tertarik. Kalau mungkin The Beatles tuh masih tertarik gitu. Grunge itu. Bukan yang Tapi universe-nya grunge Grunge jarang tuh. ya. Ada Soundgarden, ada Pearl Jam, pernah nggak dicekokin Pearl dulu Jam tuh? mungkin ya, Pearl Jam itu masih masuk gitu di. Karena aku udah terlalu kayak
berisik gitu aku Udah enggak nggak ya? bisa. Enggak, soalnya kalau aku nyetel Nirvana itu pasti yang heavy. Oh, oke. Gitu. Kayak Metallica aku enggak juga. Metallica enggak. Kalau Oke. Red Hot kan masih ada funk-funknya Betul, tuh masih masih bisa. joget, masih bisa gini ya. Iya. Oke. Mungkin dia sampai dia tuh semalam kita berantem, bukan berantem apa berdebat. Debat. Dia bilang Kurt Cobain tuh nggak bagus. Aku Kata Tisa? Iya, Oke. suaranya aku sebagai fans ibaratkan Aku tuh iseng kalau gitu. Kok kalian nggak bagus ibaratkan gitu. aku ngomong Beatles lebih bagus dari BTS gitu. Pasti fan BTS ngamuk. Iya dong. betul, ARMY ya. Iya, Army pasti ngamuk. Nah, sebagai Cobainisme digituin mau ngamuk dong. Cobain Nggak bisa lovers gitu. ya. Alasannya apa? Terus. Ya dia bilang Cobain ngawur gitu. Wah, gitu kan. Nah, aku kasih tahu dia konsernya MTV Unplugged. Oke. Oh, Terus dia yang bilang, itu. Iya, bagus gitu. Oh, Nggak karena terima di gitu. Unplugged tuh juga dia udah kalem lah ya si ininya Tuh ya. ya tekniknya keluar gitu. Iya betul. Tapi kalau ngomongin Cobain ngawur, dulu ini saya juga to be honest ya, saya tuh tidak suka memang. Saya pribadi, saya kalau grunge emang suka Pearl Jam aja karena gitarnya Ya. lebih menantang gitu Dokter, kalau saya. dokter. Lebih musikal kali ya. Lebih musikal. Pearl Jam tuh gitarnya tuh lebih nantang, kayaknya Nirvana tuh kayaknya nggak harus diulik juga saya bisa. Tuh. Tapi Waduh, langsung. Enggak, Apa silakan. 2 lawan 1 2 lawan 1 hebatnya Nirvana dia bisa bikin bakem sendiri itu aja sih. Oh iyalah ya. Mungkin kalau Pearl Jam gitu atau Soundgarden gitu Selera masih sih ya, ada. selera. Bukan, Pak. Ini aku ya. Ketika dengar Soundgarden gitu, masih di Zeppelin. Oh iya masih ada Ketika Zeppelin Pearl ya. Jam apalagi masih ada bluesnya masih Masih apa ada ya. bluesnya. Tapi ketika dengan Nirvana siapa nih? Dia bisa buat pakem sendiri itu aja sih. Dul, tapi lagu Nirvana yang menurut Dul itu adalah sebuah lagu cinta, ibaratnya pernah nggak sih dinyanyiin lagu Nirvana yang My girl. Na itu ya bukan sih. Where did you Where sleep? did you sleep last Last night? night. Itu Led Bellies itu di cover. Oh, oke. Ya. Apa lagu menurut Dul nih ya, kita juga pengen tahu nih bahwa ternyata mungkin aja ada lagu Nirvana yang cocok dijadiin love song gitu. Apa Nggak Dul? ada. Nggak ada. Gak ada. Tapi Yang mendekati lah mungkin. enggak, kalau Kurt Cobain tuh emang sebenarnya nikmatin musiknya harus sama liriknya juga gitu. Oke. Liriknya banyak, love song banyak. Kayak Heart Shape Box. Heart Shape Box. Dia bisa bikin lirik I've been locked inside your heart shaped box gitu. Beuh, ngeri nggak tuh? Gombal ya. Aku telah terkunci di Di- kotak berbentuk hatimu itu kan. Hatimu yang berbentuk kotak. Heeh. Cuma mungkin musiknya aja heavy gitu. Wah. Banyak Love Buzz, Drain Love Buzz You. tuh juga cover ya? Cover Kan ya, itu aslinya bukan Nirvana ya? Shocking Blue. Oh iya benar, Shocking Blue. Album terakhir sih kalau mau yang banyak cinta-cintanya. Album terakhirnya tuh In Utero itu ya? Ini Tero. In Utero ya? Itu kan album galaunya masih. Wah, itulah ya teman Mara. Jadi memang anggur tuh banyak sekali kandungannya, termasuk kandungan pengetahuan itu yang coba dikasih tahu buat sama Dul Jailani dan Tisa Biani. Sekali lagi, Dul Jailani dan Tisa Biani lagunya Heart Shape Box, bukan Anggur Cinta, ini sudah ada di playlist kita. Silakan di request, kalau mau request ke 0811-244-1067 atau DM aja IG kita di @marafmbdg. Teman Mara jangan kemana-mana ya. Kita mau dihibur dulu nih sama akustikan dari Dul Jailani dan Tisa Biani dengan Anggur Cinta. Sekalian Terima Ian Kalanya- kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Thank Dul. you, thank you. Juga Teh Tisa, sukses siap. lancar-lancar. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Ian Kalanya pamit. This is Dul Jailani dan Tisa Biani. Anggur Cinta. Mangga Kang Teteh.